baik, dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu online kita. Yuk kita sama-sama berdiri yuk. Tadi teman-teman kita udah kasih salam. Sekarang kita siapkan hati bersama-sama. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Yuk sama-sama kakak undang semuanya untuk duduk yang manis. Sikapnya sikap berdoa. Kita sama-sama nyanyi satu pujian ya.
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini kembali lagi dengan Kak Natalius. Kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Kita tidak henti-hentinya, kita nggak usah bosan-bosannya untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar kita selalu, hari lepas hari kita selalu diberkati Tuhan. Hari lepas hari kita mensyukuri hidup ini, menikmati hidup ini dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan yang kita dengar ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita semua, adik-adik, teman-teman semua, boleh melakukan aktivitas kita dengan sehat, dengan kuat, Tuhan menyertai. Mari kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami semua Tuhan di pagi hari ini, kami boleh menikmati firman-Mu, kami boleh menikmati berkat-Mu Tuhan, sehingga kami semua di tempat ini Tuhan boleh menjadi pengikut-pengikut Tuhan, boleh menjadi berkat-berkat Tuhan dimanapun kami berada, berbekal firman-Mu. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami dan menjadi landasan untuk kami melakukan apa yang harus kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan, yaitu tentang memenangkan pertandingan. Namun sebelumnya kita lihat dulu video ini. Ada yang pernah lihat belum film ini? Ini tentang seorang gadis yang menggunakan alat musik tradisional Cina untuk melawan naga atau ular, apalah itu ya. For every horrible thing down here, there's something far more beautiful. My mother saw it. So did my father. I see it. Even with just one eye. Then I'll just have to rip it out of your head again, won't I? Sama sekali dia nggak takut. If you must blink. Kalau kita udah kabur ya. I know why you want my eye. Because without it, I can't look into the eyes of another and see their soul, their love. Everything you loved is gone. Everything you knew has been taken from you. No, it's in my memories. The most powerful kind of magic there is. Tuh, dia tetap berani adik-adik menghadapi naga api. It makes us stronger than you'll ever be. These are the memories of those we have loved and lost. And if we hold their stories deep in our hearts, then you will never take them away from us. Tuh, nggak bisa dia mau dicelakain sama naga itu kan. Apa yang terjadi? Naganya yang hilang. Hello, grandfather. Hello. What happened to your eye? Kita lihat, kita mau baca tentang apa? Nah, sebelumnya kita mau baca 2 Timotius 4 ayat 7. Buka di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 7. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sekali lagi kakak baca untuk kita semua. 2 Timotius 4 ayat 7.
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini tentang pertandingan. Nah, memenangkan pertandingan. Pertandingan ini tidak selalu berkaitan dengan mungkin kita main bola, main voli, bulu tangkis, dan lain segala macam berkaitan dengan olahraga. Namun pertandingan ini juga kita bisa kaitan dengan kehidupan kita. Kita bertanding dalam kehidupan ini. Bagaimana kita melalui kehidupan ini? Apakah kita bertanding melalui kehidupan ini dengan benar, dengan baik, dengan jujur? Nanti kita lihat sama-sama. Ini tentang siapa adik-adik? Tentang Haman. Dia dinobatkan menjadi salah satu dari kerajaan untuk memimpin. Dia dilantik menjadi pejabat. Nah, di sini Haman ini dia mengawali pertandingan kehidupannya dengan tidak baik. Dia membuat peraturan-peraturan yang tidak sesuai. Dia mendapat pangkat, dia mendapat jabatan, sehingga dia merasa dirinya lebih berkuasa dari orang lain. Di sini dia meminta kepada orang lain untuk sujud kepadanya, untuk menghormati dia sampai bersujud gitu adik-adik. Kita lihat ya yang pertama poinnya apa. Nah, Mordekai menggantikan Haman. Nah, ini tadi Haman dinobatkan menjadi pejabat. Jadi tetapi dia mengawali karirnya atau dia mengawali pertandingannya tidak dengan baik adik-adik. Di sini dia merasa dirinya berkuasa, dia merasa dirinya ada jabatan sehingga dia mau orang-orang itu menghormati dia dengan cara sujud kepada dia dengan cara yang berlebihan. Jadi dia dengan kedudukannya ini, dengan jabatannya ini, dia memandang orang lain itu lemah. Dia memandang orang lain itu harus menghormati dia lebih lagi karena dia berkuasa. Oleh sebab itu, di sini kita lihat memenangkan pertandingan Mordekai yang mengandalkan Tuhan dengan Ester. Jadi dia bisa mengalahkan atau menggantikan si Haman ini. Karena si Haman ini mengawali pertandingannya tidak dengan baik, sehingga apa yang dia persiapkan, dia menyiapkan hukuman bagi orang-orang yang tidak mau menghormati dia. Dia membuat hukuman gantung di tiang begitu. Jadi setiap orang yang nggak mau menghormati dia, setiap orang yang nggak mau ngikuti apa yang dia inginkan, dihukum. Tetapi apa yang terjadi adik-adik, karena dia memulai pertandingan ini tidak dengan baik, Tuhan tidak berkenan kepada dia. Makanya hukuman yang dia persiapkan ini malah berbalik kepada dirinya sendiri. Jadi hukuman tiang gantung itu akhirnya dia sendiri yang mendapat hukuman tersebut karena dia tidak disertai oleh Tuhan. Dia digantikan oleh Mordekai dan Ester. Karena di sini Mordekai diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, sehingga Mordekai ini nggak mau, dia menentang apa yang Haman ini lakukan, Haman ini perbuat. Oleh sebab itu adik-adik, ketika kita sudah mengawali pertandingan, ketika kita sudah diberikan jabatan, kita diberikan kedudukan yang tinggi, jangan kita semena-mena dengan jabatan kita tersebut. Kita mengatur orang seenaknya, kita mau orang itu menghormati kita lebih dari yang lain. Nah, oleh sebab itu Tuhan gak senang orang-orang yang seperti itu. Tuhan senang orang-orang yang apa adanya. Jadi gak mau menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Tuhan lebih senang saling menghargai. Kalau kita mau dihargai orang lain, kalau kita menghormati orang lain, kita dulu menghormati orang tersebut, maka orang akan menghormati kita. Gak perlu disuruh-suruh kalau kita udah baik dengan orang lain. Nah, si Haman ini dia mengawali karirnya, dia mengawali pertandingannya tidak dengan baik. Jadi Tuhan tidak berkenan kepadanya, sehingga dia digantikan oleh Mordekai dan Ester. Jadi hukuman yang dia persiapkan untuk orang-orang yang
nggak mau mendengarkan apa yang dia katakan, akhirnya hukuman tersebut jatuh kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus memanfaatkan kedudukan kita atau jabatan kita itu dengan baik, dengan benar, ya. Jadi kita saling menghormati satu dengan yang lain. Kita lihat berikutnya. Ini tentang siapa adik-adik? Buka gerbang kota Yabes Gilead. Buka gerbang kota dan kau tidak akan mati. Kami ingin merampas semua hartamu. Tidak, kami dapat menahan seranganmu selama bertahun-tahun. Aku bertaruhkan nyawaku. Lebih baik kalau kau mendengarkan usulanku lebih dahulu. Bagaimana? Katakanlah. Kami siap membayarmu dengan emas, gandum, dan hewan ternak setiap musim semi. Dan kami akan menjadi budakmu yang setia. Apa? Kau mau menjadi budakku? Tidak. Aku ingin membunuhmu dan mempermalukan bangsa Israel. Dan kau kalah. Mana raja yang telah kau pilih? Mana Tuhanmu? Aku telah menyerang menaramu, melewati perangkapmu. Perisai yang kuat dan ribuan pemanah dari prajurit. Aku beri waktu 7 hari untuk menyerahkan kota ini. Setelah menyampaikan ancaman ini, Nahas dan prajuritnya pergi. Pada malam hari, pengantar pesan keluar dari gerbang Yabes dan berkuda ke Gibea untuk memberi kabar pada Raja Saul. Ini tentang Saul ya adik-adik. Tentang dimana Tuhan memberkati Saul, Tuhan berkenan kepada Saul. 7 hari lagi. Jika kami tidak menyerahkan kota, kami semua akan dibunuh. Sisa berapa hari lagi? 4 hari lagi. Para tua-tua mengatakan kau harus datang. Mereka bilang apa? Kau harus datang untuk menyelamatkan kami. Kau raja kami. Karena itu mereka benar, memilihmu. tapi bukan aku yang menyelamatkan kalian, tapi Tuhan. Ambil sepasang lembu dan potong sampai kecil. Lalu berikan kepada setiap suku. Suruh pembawa pesan menyampaikan pada mereka bahwa Raja Saul minta agar mereka berperang untuk Yabes Gilead. Ternak mereka akan bernasib seperti lembu ini jika mereka tidak berperang bersamaku. Tuhan tuntun pada mereka, bangsamu di Yabes dipermalukan. Mereka menunggu dibebaskan. Tuhan, mereka membutuhkanmu. Raja yang kau pilih masih terlalu muda. Tuntun pedang mereka. Kita harus belajar dari orang-orang ini. Kita harus berserah kepada Tuhan. Hari peperangan tiba. Nahas dan pasukannya berkemah di depan kota, menunggu jawaban. Ini Nahas dan bangsa pasukannya. Israel. Mereka membuat kita menunggu. Bunyikan genderang. Perintahkan untuk menyerang. Segera, Tuan. Mereka mau Tidak, melawan. itu tanda menyerah. Akhirnya pasukan Saul tiba. Bunuh semua orang Israel. Nih, akhirnya mereka saling berperang satu dengan yang lain. Saul dia mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya yang mengandalkan dia. Akhirnya Saul memenangkan pertempuran ini.
pedangmu, Raja Israel. Karena sekarang kau harus mempersembahkan korban pada Tuhan yang memberi kemenangan pada bangsamu. Tuhan menuntut pedang kita sehingga kita menang. Diberkatilah Tuhan dan namanya yang kudus. Kita lihat yang kedua. Nah, ini Saul menang. Kenapa dia menang? Karena dia mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam pertandingannya, di dalam apapun yang ia lakukan, pasti mendapat kemenangan. Karena Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya dipermalukan. Oleh sebab itu, Saul ini tadi yang ditantang-tantang. Saul ini yang tadinya nggak berani, pemalu untuk berperang, untuk tampil di muka umum. Akhirnya Tuhan menyertai Saul, sehingga di dalam medan pertempuran, karena Tuhan menyertai orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang mengandalkan dia, Tuhan akan menjadi dia seorang yang pemenang. Oleh sebab itu Saul berani bukan karena dia udah bilang tadi, kita berperang menang dan membebaskan umatnya bukan karena dia, tetapi karena Tuhan ada bersama-sama dengan Saul. Oleh sebab itu adik-adik, kita harus mengawali pertandingan kita dengan baik, dan kita harus mengawali pertandingan ini dan memenangkan pertandingan dengan adanya Tuhan di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Kita lihat yang berikutnya. Ini tentang siapa? Kalian, suruh pemberani kalian bertemu denganku di Bukit Elas sekarang juga, atau letakkan tombak kalian dan menyerahlah. Siapa yang kenal? Orang yang tinggi, gagah, panglima perang. Ya, itu adalah Goliat. Siapa saja yang bisa menyerahkan kepala Goliat padaku, akan kuberi kekayaan yang berlimpah dan juga akan aku nikahkan. Ini tentang siapa adik-adik? Kita lihat ya, kita nonton sama-sama. Pasti tahu ini tentang siapa. Ini kesempatan terakhir kalian. Waktu sudah habis. Aku mohon seseorang, siapa saja, kirim saya. Siapa yang bicara itu? Daud? Nah, ini dia, seorang anak muda. Yang memainkan harpa. Apa ini Kurawa? Hah? Kalau tidak ada yang maju, saya yang akan menghadapi raksasa Goliat itu. Maafkan adik saya yang mulia. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Katakan, apa kau pernah berlatih berkelahi? Tidak, yang mulia. Tapi saya pernah membunuh seekor singa untuk Dia melindungi cuma bapa saya. Pasti seorang raksasa remaja tidak lebih hebat daripada singa yang lapar. dan Keberanian bukan saja tentara tidak perang, cukup, nah. tapi dia Yang cuma mulia, Tuhan bersama pengembala saya. kambing domba tadi. Tuhan dulu juga bersamaku. Kau sudah menyia-nyiakan waktu Raja Kerdil. Pulanglah, bermain dengan kambing kecilmu. Ayo. Kau, mengapa kau? Penasehat, bagaimana menurutmu? Anak itu cukup cepat. Tidak seorang pun bisa melakukan ini. Kita lihat adik-adik Iya. siapa yang memenangkan Lengkapi dia. pertandingan ini. Lihat saja dia bahkan tidak bisa mengangkat pedang. Ini lelucon. Kalau saja ayah tahu, Daud berbuat seperti itu, pasti dia akan marah. Tamatlah kita. Ini saudara-saudaranya Mungkin ya. kau harus bertarung untuk menggantikan Saudara-saudaranya Daud. Kenapa tidak kau? Yang paling tua. Kau siap? Baju perang ini memberatkan saya. Saya akan lebih cepat tanpa ini semua. Kau tidak bisa bertarung tanpa perlengkapan perang. Saya harus melawan Goliat dari Gad dengan cara saya sendiri. Dengan ketapel dia bisa mengalahkan orang yang besar, panglima perang, yang ditakuti oleh orang-orang yang ditakuti oleh prajurit Israel. Dan menghampiri Goliat dari Gad. Nah, dengan Daud, senjata sekarang belum terlambat seadanya, untuk berubah pikiran. tapi dia bisa Tidak memenangkan seorang pun akan pertandingan ini. mencemoohkanmu. Aku tahu yang kulakukan. Kita lihat, Daud mengalahkan Goliat. Kenapa bisa? Ada yang tahu? Karena Daud ini mengandalkan Tuhan, dan Tuhan menyertai Daud. Sehingga Daud yang seorang anak kecil, seorang remaja yang bukan dari kalangan militer atau tentara perang,
dia cuma seorang anak yang mengembala kambing domba, tetapi bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar, tinggi, panglima perang, yang sudah tidak diragukan lagi ketika di dalam medan pertempuran. Tetapi karena Daud mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dirinya sendiri, akhirnya apa yang terjadi? Sesuatu yang mustahil bagi kita akan terjadi ketika kita mengandalkan Tuhan. Tadi kakak udah katakan bahwa Tuhan gak mau melihat anak-anaknya dipermalukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Oleh sebab itu Tuhan membuktikan, selemah apapun kita, sekecil apapun kita, dipandang rendah apapun kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai kita dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita yang mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik, jadi kita semua harus mengandalkan Tuhan. Kita harus belajar dari Daud, walaupun kecil, walaupun tidak ada background di dunia militer perperangan, tetapi dia percaya kalau dia mengandalkan Tuhan, dia akan memenangkan pertandingan tersebut. Dan apa yang terjadi adik-adik? Kita tahu semua ceritanya bahwa Daud berhasil mengalahkan Goliat. Raksasa besar itu dalam satu pukulan aja Goliat langsung dikalahkan oleh Daud. Karena apa? Bukan karena kekuatan Daud, tetapi karena Tuhan ada menyertai Daud. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita memulai pertandingan kehidupan kita ini dengan menyertai Tuhan bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi pemenang di dalam pertandingan ini karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, kita pada minggu hari ini kita udah belajar tentang, kita lihat ya, yang pertama memenangkan pertandingan. Jadi kita harus memenangkan pertandingan ini dengan apa? Yang pertama tadi kita belajar tentang Mordekai menggantikan Haman. Kenapa Mordekai bisa menggantikan Haman? Karena Mordekai ini mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan mengurapi Mordekai sehingga si Haman ini yang mendapat jabatan karena dia tidak memulai pertandingan dia dengan baik. Sehingga dia digantikan oleh Mordekai karena Tuhan ada bersama dengan Mordekai. Yang kedua, kita belajar dari siapa tadi? Saul. Saul yang lemah, Saul yang pemalu, penakut. Tetapi di sini Saul memenangkan pertandingan. Karena apa? Lagi-lagi karena Tuhan. Tadi Daud mengatakan bahwa kita bisa memenangkan peperangan ini, kita bisa membebas rakyat Israel bukan karena kekuatan saya, katanya, karena Tuhan. Dan Tuhan mengurapi Tuhan mengurapi Saul sehingga Saul diberikan keberanian, Saul diberkati, Saul diberikan kekuatan sehingga Saul bisa memenangkan perperangan ini. Nah, jadi adik-adik kita harus intinya mengandalkan Tuhan. Nah, yang terakhir adalah Daud mengalahkan Goliat. Daud kita tahu sendiri seorang remaja yang cuma mengembalakan kambing domba, tetapi tiba-tiba menunjukkan dirinya untuk melawan Goliat. Goliat kita udah tahu bahwa Goliat ini orangnya besar, tinggi, dan seorang panglima tentara perang. Jadi Goliat ini udah berpengalaman sekali di dalam dunia militer. Sedangkan Daud tidak ada sama sekali. Namun karena Daud percaya bahwa Tuhan menyertai dia dan dia mengandalkan Tuhan, akhirnya Daud bisa memenangkan pertandingan ini dan Daud menjadi menang. Oleh sebab itu adik-adik kita semua, intinya di sini adalah kita harus memenangkan pertandingan ini dengan mengandalkan Tuhan dan dengan mengawali dengan cara-cara yang baik. Dalam pertandingan kita nggak boleh mengawali dengan hal-hal yang tidak baik, karena Tuhan tidak akan menyertai kita. Kita harus mengawali pertandingan kita ini dengan baik dan mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, Tuhan memberikan kepada kita keberanian sehingga kita menjadi pemenang di dalam pertandingan ini. Nah, adik-adik harus berjanji ya. Di dalam pertandingan kehidupan ini, adik-adik, kakak juga harus mengawalinya dengan baik. Jangan sombong. Harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri sendiri. Seperti Haman. Dia mengandalkan diri sendiri, dia tidak mengandalkan Tuhan. Akhirnya dia digantikan oleh Mordekai. Seperti Goliat, dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya kuat, gagah, jago.
Dia tidak mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan tidak berkenan kepada dia. Tuhan lebih berkenan kepada orang-orang walaupun lemah, walaupun kecil, walaupun kelihatannya remeh sepele, tetapi kalau Tuhan sudah berkenan kepada orang tersebut dan orang tersebut mengandalkan Tuhan, pasti dia menjadi pemenang di dalam pertandingan kehidupan ini. Nah, adik-adik, mari kita semua menjadi pemenang-pemenang di dalam pertandingan hidup ini dengan mengandalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan akan memberi apa? Memberi kita kekuatan, memberikan kita keberanian untuk mengawali pertandingan dengan baik dan benar. Nah, jadi firman Tuhan pada minggu hari ini sampai di sini dulu adik-adik, yaitu tentang memenangkan pertandingan. Awalilah pertandingan adik-adik dengan benar. Jangan sampai melawalinya dengan salah, sehingga Tuhan tidak berkenan kepada kita semua dan kita tidak menjadi pemenang. Sedangkan kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan Yesus harus mengawali pertandingan dengan baik dan benar sehingga Tuhan selalu menyertai kita. Oke adik-adik, mari kita mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, kakak ada satu pertanyaan. Goliat adalah seorang tentara perang yang tinggi gagah. Berapakah tinggi badan Goliat pada saat itu? Berapakah tinggi badan Goliat pada saat itu ketika dia menantang Daud? Itu pertanyaannya. Jadi nanti adik-adik boleh jawab. Dan mari kita menutup ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami ditegur pada pagi hari ini, kami diingatkan pada pagi hari ini dengan memulai pertandingan kami dengan baik, dengan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami semua Tuhan, anak-anak-Mu boleh menjadi pemenang-pemenang di dalam pertandingan hidup ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami menjadi Daud yang walaupun kecil, walaupun dianggap remeh sepele, tetapi ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak akan pernah melihat anak-anaknya dipermalukan. Sehingga kami semua Tuhan boleh menjadi kuat, boleh menjadi berani untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ini kami, biarlah firman yang kami dengar tadi boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan di kehidupan kami, sehingga kami semua boleh melakukannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.